Renungan Malam, God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 10 Januari 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh peribadatan dan penata layanan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami agar dapat mengerti dan menghidupkan setiap firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Ashley Tambunan. Kepada Saudari Ashley, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan malam kita pada hari ini tanggal 10 Januari 2026 berjudul Seperti Ragi. Ayat inti kita diambil dari Matius 13 ayat 33. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Dalam perumpamaan juru selamat, ragi digunakan untuk melambangkan kerajaan sorga. Ini menggambarkan kuasa yang menghidupkan dan menyatukan dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah harus diterima oleh orang berdosa sebelum ia dapat dipersiapkan untuk kerajaan kemuliaan. Semua budaya dan pendidikan yang dapat diberikan dunia akan gagal menjadikan orang berdosa yang merosot menjadi anak surga. Energi pembaruan harus datang dari Allah. Seperti ragi, ketika dicampur dengan tepung, bekerja dari dalam keluar. Demikian juga melalui pembaruan hati. Kasih karunia Allah bekerja untuk mengubah hidup. Ragi yang tersembunyi dalam tepung bekerja dengan tidak terlihat untuk membawa seluruh adonan di bawah proses pengembangannya. Demikian juga ragi kebenaran bekerja secara diam-diam, tanpa suara, dan terus-menerus untuk mengubah jiwa. Kecenderungan alami dilunakkan dan ditaklukkan. Pikiran baru, perasaan baru, motif baru ditanamkan. Standar karakter baru ditegakkan, kehidupan Kristus. Pikiran diubah. Kemampuan digerakkan untuk bertindak dalam bidang-bidang baru. Hati nurani dibangunkan. Hati orang yang menerima kasih karunia Allah meluap dengan kasih kepada Allah dan kepada mereka yang untuknya Kristus mati. Diri sendiri tidak berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Ia baik dan bijaksana, rendah hati dalam pendapatnya tentang dirinya sendiri, namun penuh harapan, selalu percaya pada belas kasihan dan kasih Allah. Kasih karunia Kristus adalah untuk mengendalikan amarah dan suara. Karyanya akan terlihat dalam kesopanan dan perhatian lembut yang ditunjukkan oleh saudara kepada saudara dalam kata-kata yang baik dan menyemangati. Kehadiran malaikat ada di rumah. Kehidupan mengeluarkan aroma yang harum yang naik kepada Allah sebagai dupa suci. Kasih diwujudkan dalam kebaikan, kelembutan, kesabaran, dan ketabahan. Wajah berubah. Kristus yang tinggal dalam hati bersinar di wajah orang-orang yang mengasihi Dia dan menuruti perintahnya. Ketika perubahan-perubahan ini terjadi, malaikat-malaikat bersorak gembira, dan Allah serta Kristus bersukacita atas jiwa-jiwa yang dibentuk menurut rupa ilahi. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ashley. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kemarin malam kita mempelajari perumpamaan tentang biji sisawi yang menggambarkan kerajaan sorga. Malam ini kita akan mempelajari perumpamaan lainnya
tentang ragi yang menggambarkan hal yang sama, yaitu kerajaan sorga. Kita ketahui bahwa di antara orang Yahudi, ragi kadang-kadang digunakan sebagai lambang dosa. Pada waktu hari raya Paskah, umat diperintahkan untuk menyingkirkan semua ragi dari rumah mereka, sebagaimana mereka harus menyingkirkan dosa dari hati mereka. Kristus juga memperingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap ragi orang Farisi. Alkitab di dalam Lukas 12 ayat 1 berkata, "Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, 'Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi.'" Mengapa Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya agar waspada terhadap ragi orang Farisi? Yesus menggunakan atau memakai ragi sebagai metafora pengaruh. Sesuatu yang tampak sepele, namun perlahan menyusup dan merusak seluruh kehidupan rohani. Kemunafikan bukan dosa yang langsung mencolok, tetapi berjalan diam-diam dan menyebar. Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan para pengikutnya untuk hidup jujur dan konsisten antara iman, perkataan, dan perbuatan. Apa kemunafikan orang Farisi? Orang Farisi sangat taat secara ritual dan hukum luar, tetapi hati mereka sering mencari pujian manusia dan tidak sungguh-sungguh mengasihi Allah dan sesamanya. Namun, dalam perumpamaan Yesus yang berikut ini, yaitu mengenai ragi digunakan untuk melambangkan kerajaan surga. Hal ini menggambarkan kuasa kasih karunia Allah melalui Roh Yesus Kristus yang menghidupkan dan mengubahkan. Dalam Matius 13 ayat 33, Yesus berkata, "Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya." Inilah yang merupakan ayat inti renungan kita pada malam ini. Tentang hal ini, Roh Nubuat di dalam Christ Object Lessons halaman 96, paragraf 1 berkata, "Tidak ada yang begitu hina, tidak ada yang jatuh begitu rendah, sehingga berada di luar jangkauan kuasa ini." Kuasa ini yang dimaksudkan adalah kuasa daripada Roh Yesus Kristus. Dalam semua orang yang mau menyerahkan diri kepada Roh Kudus yang dimaksudkan di sini adalah juga Roh Yesus Kristus, suatu prinsip hidup yang baru akan ditanamkan. Gambar Allah yang telah hilang akan dipulihkan dalam kemanusiaan. Manusia tidak dapat mengubah dirinya sendiri dengan kekuatan kehendaknya. Ia tidak memiliki kuasa untuk melakukan perubahan ini. Ragi, sesuatu yang sepenuhnya berasal dari luar, harus dimasukkan ke dalam adonan sebelum perubahan yang diinginkan dapat terjadi. Demikian juga kasih karunia Allah, yaitu Roh Yesus Kristus, harus kita terima sebelum kita dapat dipersiapkan bagi kerajaan kemuliaan. Lebih lanjut, Roh Nubuat di dalam buku yang sama, Christ Object Lessons, halaman 97, paragraf 1 berkata, "Sebagaimana ragi ketika dicampur dengan adonan, bekerja dari dalam keluar, demikian pula kasih karunia Allah bekerja melalui pembaharuan hati untuk mengubah kehidupan. Perubahan lahiriah semata tidak cukup untuk membawa kita selaras dengan Allah. Banyak orang berusaha memperbaiki diri dengan meninggalkan kebiasaan buruk tertentu, dan mereka berharap dengan cara itu menjadi orang Kristen. Tetapi mereka memulai dari tempat yang salah. Pekerjaan pertama kita adalah dengan hati." Saudara-saudari sekalian yang kekasih dalam Yesus Kristus, ragi yang tersembunyi di dalam tepung bekerja secara tidak kelihatan untuk membuat seluruh adonan menjadi beragi. Demikian juga ragi kebenaran bekerja secara diam-diam, tenang dan tetap untuk mengubah jiwa.
Kecenderungan alami dilunakkan dan ditundukkan. Pikiran baru, perasaan baru, dan motif baru ditanamkan. Suatu standar karakter yang baru ditegakkan, yaitu kehidupan Kristus. Pikiran diubah, kemampuan-kemampuan digerakkan untuk bertindak dalam arah yang baru. Manusia tidak diberi kemampuan baru, tetapi kemampuan yang ada disucikan. Hati nurani dibangunkan, kita dikaruniai sifat-sifat karakter yang memampukan kita untuk melayani Allah. Sering terjadi ataupun sering timbul pertanyaan, mengapa ada begitu banyak orang yang mengaku percaya pada firman Allah, tetapi tidak tampak adanya pembaharuan dalam perkataan, roh, dan karakter mereka? Mengapa ada begitu banyak yang tidak tahan terhadap pertentangan, terhadap maksud dan rencana mereka yang menunjukkan tabiat yang tidak kudus dan perkataannya yang keras, sombong, dan penuh amarah? Roh Nubuat masih dalam buku yang sama, Christ Object Lessons, halaman 99, paragraf 1 berkata, alasannya adalah karena mereka belum bertobat. Mereka belum menyembunyikan ragi kebenaran di dalam hati. Ragi itu belum mendapat kesempatan untuk bekerja. Kecenderungan alami dan kebiasaan jahat mereka belum diserahkan kepada kuasa yang mengubahkan. Kehidupan mereka menunjukkan ketiadaan kasih karunia Kristus, ketidakpercayaan kepada kuasanya untuk mengubah karakter. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, marilah kita menerima ragi kebenaran, yaitu kasih karunia Kristus yang adalah rohnya dalam kehidupan kita. Dengan menerima rohnya, kita mengambil kodrat ilahi, sehingga ragi kebenaran itu bekerja, mengubahkan seluruh hidup kita. Yang kasar menjadi halus, yang keras menjadi lembut, yang egois menjadi murah hati, yang najis disucikan, dan kerinduan duniawi lainnya disingkirkan. Melalui kuasa yang memberi hidup ini, seluruh pikiran, jiwa, dan kekuatan kita dibawa selaras dengan kehidupan ilahi. Allah Bapa dan Kristus dimuliakan dalam kesempurnaan karakter kita. Ketika perubahan itu terjadi, para malaikat menyanyi dengan sukacita, dan Allah serta Kristus bersukacita atas jiwa-jiwa yang dibentuk menurut rupa atau gambar atau karakter ilahi. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini, yang mengajarkan kami tentang perumpamaan ragi yang melambangkan kerajaan sorga. Kami mohon karuniakan roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga ragi yang merupakan kuasa dari roh Yesus Kristus mengajari kami agar bertobat dari kehidupan kami yang jahat dan menuntun kami kepada seluruh kebenaran, menuruti kehendak-Mu, mengubahkan karakter, serta menyucikan hidup kami menjadi sama dengan karakter dan hidup Yesus. Banyak dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Bapa. Mohon ampuni kami. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.